Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video sebelumnya ya kita sudah belajar tentang bagaimana membuat histogram dari tabel yang disajikan di sebelah kiri ya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan dengan tabel yang sama. Kita akan sama-sama belajar membuat poligon frekuensi. Nah, ini contoh mengubah tabel data kelompok menjadi poligon frekuensi. Anak-anak yang harus diingat adalah poligon frekuensi memiliki bentuk seperti diagram garis ya, dan menghubungkan titik tengah tiap kelas. Nah, ini harus diperhatikan. Yang bercetak tebal ya, menghubungkan titik tengah tiap kelas. Nah, bagaimana cara membuatnya? Perhatikan penjelasan berikut. Pertama-tama, kita buat sumbu X sebagai nilai dan sumbu Y sebagai frekuensi. Nah, seperti ini ya. Sama seperti ketika membuat histogram, kalian boleh membuat kelipatan 5 atau kelipatan 2 ya, terserah kalian ya. Kemudian langkah yang kedua adalah tuliskan titik tengah dari tiap kelas. Nah, harus kalian ingat apa itu titik tengah ya. Titik tengah adalah median kelas. Coba untuk kelas yang pertama yaitu 10 sampai 19, titik tengahnya berapa? Ayo. Titik tengah atau XI yaitu di sini adalah 14,5. Caranya bagaimana? Caranya bisa kalian hitung secara manual ya, atau kalian bisa menambahkan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, seperti ini ya, 14,5. Di kelas yang kedua yaitu titik tengahnya adalah 24,5. Nah ya. Kalian hitung sendiri ya. Di kelas yang ketiga titik tengahnya adalah 34,5. Di kelas yang keempat adalah 44,5. Di kelas yang kelima 54,5. Di kelas yang keenam 64,5 dan di kelas yang ketujuh adalah 74,5. Nah, setelah membuat titik tengah ya, sekarang kita plot titik-titik sesuai nilai frekuensinya. Nah, jadi 14,5 ini, nah frekuensinya kan 15 ya. Nah, jadi titiknya di situ. Nah, 24,5 frekuensinya adalah 20 ya. Kemudian 34,5. Nah, seperti ini. Nah, sudah ya. Langkah yang keempat adalah hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Nah, kita hubungkan sekarang. Ini ke sini ya, berikutnya ini ke sini, berikutnya lagi. Nah, anak-anak kalian perhatikan di situ tampak melayang ya. Nah, tampak melayang seperti ini. Tampak melayang. Nah, yang kelima, agar tidak terlihat melayang, tambahkan satu titik tengah sebelum kelas pertama ya, dan setelah kelas terakhir dengan frekuensi 0. Lalu hubungkan. Anak-anak, bayangkan seandainya sebelum kelas pertama ada kelas lagi, maka kelas tersebut titik tengahnya adalah 4,5. Kenapa bisa demikian? Karena kita bisa melihat pola yang terbentuk. Pola titik tengahnya kan selalu berselisih 10 ya. Maka sebelum 14,5
maka titik tengahnya adalah 4,5. Dan di kelas, nah ini setelah kelas terakhir ya, seandainya di sini ada kelas terakhir, setelah kelas terakhir maka titik tengahnya adalah 84,5 ya, dengan frekuensinya adalah 0. Kenapa 84,5? Maka jawabannya adalah karena bisa kita lihat titik tengahnya kan berselisih 10 ya, nambah 10, 14,5 tambah 10 jadi 24,5, nambah 10 lagi jadi 34,5 ya, dan seterusnya ya. Nah, lalu hubungkan anak-anak agar tidak melayang, jadinya seperti ini. Sehingga 4,5 dengan 84,5 ini tambahan. Nah, sudah jadi, inilah poligon frekuensinya. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana kalau antara poligon frekuensi dan histogram itu kita gabung? Maka akan tampak seperti ini. Ini adalah histogramnya ya. Nilai yang berwarna biru itu, ingat ya, histogram tadi nilai tersebut sebagai tepi-tepi bawah atau tepi atas juga. Dan ini adalah poligon frekuensinya. Ya, poligon frekuensi menggunakan titik tengah. Ya, jadi ini merupakan nilai dari titik tengah di sini ya, ditunjukkan oleh bilangan yang berwarna hitam. Jadi hitam itu menunjukkan miliknya poligon dan yang biru itu menunjukkan miliknya histogram. Semoga bisa dapat kalian pahami ya. Cukup di sini penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.